Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Egy Restu Fadilah dengan nomor induk mahasiswa 121303039, kelas A jurusan Hukum Tata Negara semester 2. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Negara dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Profesor Dr. Izam Fautanu MAG beserta yang terhormat Bapak Dr. Lutfi Fahrul Rizal SSY MH yang telah memberikan saya kesempatan untuk mereview atau menjelaskan materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Pertemuan pertama membahas mengenai mekanisme perkuliahan. Nah, salah satunya menggunakan media in-house untuk diskusi, tugas, presensi, dan lain-lain. Nah, pada pertemuan kedua yaitu membahas mengenai konsep dasar ilmu negara. Nah, konsep ini fokus pada kajian ilmu negara secara mendasar. Nah, menurut seorang pakar hukum dari Jerman yaitu Georg Jelinek, ilmu negara terbagi kepada dua hal yaitu Allgemeine Staatlehre dan Besondere Staatlehre. Nah, dalam membahas ilmu negara ini para ahli berbeda pendapat. Yang pertama, pendapat Kelsen. Nah, ia mengatakan bahwa ilmu negara hanya fokus pada aspek hukumnya saja atau non meta yuridis. Menurutnya ilmu negara itu tidak perlu membahas asal mula negara, kemudian bagaimana terbentuknya, unsur-unsurnya. Jadi menurut Kelsen ini hanya fokus pada aspek hukumnya saja. Nah, sedangkan menurut Kranenburg, dia tidak sepakat dengan pernyataan Kelsen. Nah, menurutnya ilmu negara ini harus membahas mengenai bagaimana asal mula negara, kemudian sejarah atau historisnya, kemudian bagaimana terbentuknya suatu negara. Asal mula negara ini diperkenalkan oleh Georg Jelinek pada tahun 1882, sedangkan di Indonesia sendiri pertama kali diperkenalkan oleh UGM pada tahun 1946. Ilmu negara dengan ilmu lainnya salah satunya dengan ilmu hukum tata negara, yang mana ini merupakan aspek hukumnya atau hukum statis sebagai hukum statis, kemudian hukum administrasi sebagai hukum dinamisnya, ilmu politik lebih ke historis politik dan terbentuknya negara tersebut, kemudian ilmu ekonomi. Kemudian pembagian ilmu negara menurut Herbert Spencer, yang pertama sebagai pembeda, kemudian yang kedua sebagai persamaan, kemudian yang kedua fokus, dan yang terakhir integrasi. Nah, dalam ilmu negara ada beberapa aliran yaitu yang pertama pendapat Socrates, Plato, Aristoteles, dan Epicurus. Pada pertemuan ketiga membahas mengenai definisi dan hakikat negara. Nah, secara etimologi negara memiliki beberapa penyebutan dalam bahasa lain seperti state dalam bahasa Inggris, staat dalam bahasa Jerman dan Belanda, kemudian etat dalam bahasa Prancis. Di Indonesia sendiri, negara berasal dari bahasa Sanskerta yaitu nagara atau nigari yang berarti kota besar, sama dengan bahasa Yunani yaitu polis yang berarti kota, tetapi yang dimaksud dalam bahasa Sanskerta ini kota dalam bentuk besar. Istilah negara ini sudah dipakai dari zaman dulu, salah satunya ditemukan kerajaan yaitu Tarumanegara di Jawa Barat, yang mana terdapat kalimat negara dan kerajaan ini sama dengan kenegaraan, hanya saja dipimpin oleh raja. Kemudian ada sebuah kitab yang dinamai Kitab Kertagama yang dibuat oleh Empu Prapanca. Nah, kitab ini khusus membahas tentang ketatanegaraan atau kondisi negara di Nusantara saat itu. Nah, menurut sarjana seperti Joko Sutono, berpendapat bahwa negara adalah sekumpulan manusia atau organisasi di bawah pemerintahan. Nah, sedangkan menurut Miriam Budiarjo ada 6 komponen yang ada dalam negara itu, yaitu yang pertama daerah, pejabat atau pemerintah, kemudian rakyat, hukum, dan kontrol kekuasaan. Kemudian ada pendapat dari sarjana-sarjana dari luar, diantaranya menurut Aristoteles, ia berpendapat bahwa konteks negara adalah konteks kehidupan keluarga, kemudian desa yang di dalamnya terdapat keluarga yang memiliki tujuan yang baik. Nah, kemudian menurut Karl Marx, negara adalah alat kekuasaan atau alat untuk menindas kaum lemah. Nah, sedangkan menurut J.J. Rousseau, negara adalah sebagai konsensus untuk hidup bersama, merdeka, dan bebas. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa negara kurang lebih ada 5 komponen. Nah, yang pertama ada organisasi, kemudian pemerintah, rakyat, wilayah, dan pengakuan.
Pada pertemuan keempat membahas mengenai unsur-unsur negara atau komponen terbentuknya suatu negara, yaitu unsur yang pertama adalah kedaulatan wilayah. Dalam mahkamah internasional, dalam Island of Palmas case, yang mana wilayah tersebut tidak dipersengketakan atau tidak dipermasalahkan oleh negara-negara lain. Nah, unsur yang kedua yaitu penduduk atau warga negara. Warga negara yang diakui oleh negara yang menempati wilayah tersebut. Penduduk menjadikan wilayah yang ada sebagai dasar untuk menentukan tempat tinggalnya. Yang ketiga ada pemerintahan. Nah, menurut Crawford, yang mana pemerintahan itu harus menjadi kunci berjalannya penyelenggaraan bernegara yang terdiri dari lembaga-lembaga politik, administratif, kemudian eksekutif. Nah, unsur negara yang keempat yaitu adanya pengakuan dari negara lain. Nah, pengakuan ini terbagi menjadi dua, yaitu de facto dan de jure. Nah, de facto adalah bahasa Latin, yaitu ungkapan yang berarti pada kenyataan atau fakta atau pada praktiknya. Nah, dalam hukum dan pemerintahan, istilah ini mengacu praktik yang sudah terjadi. Nah, meski hal tersebut tidak diakui secara resmi di mata hukum, de facto terbagi menjadi dua sifat juga, yaitu yang pertama sementara dan tetap. De facto bersifat sementara, yaitu pengakuan dari negara lain tanpa melihat perkembangan negara tersebut. Nah, apabila negara tersebut hancur, maka negara lain akan menarik pengakuannya. Nah, sedangkan de facto bersifat tetap, yaitu pengakuan dari negara lain terhadap suatu negara yang hanya bisa menimbulkan hubungan di bidang ekonomi. Selanjutnya ada de jure, nah yang berarti menurut hukum, yaitu kebalikan dari de facto, yaitu pengakuan secara hukum dari negara-negara yang lain dalam diakui keterlibatannya dalam hubungan internasional. Nah, setelah diakui hubungan internasional, maka dilanjut dengan hubungan deklaratif. Kemudian melanjutkan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain dalam hubungan internasional. Pada pertemuan kelima dan keenam membahas mengenai teori ilmu negara yang terbagi menjadi beberapa hal, yaitu yang pertama teori negara formal. Nah, teori ini menghendaki bahwa negara itu berdasarkan fakta atau kenyataan yang ada. Teori ini bersifat normatif dan yuridis. Kemudian das solem dan das sein. Nah, kemudian yang kedua teori negara kapitalis klasik. Teori ini digagasi oleh Adam Smith. Nah, menurutnya bahwa negara itu hanya sebatas social service atau sebagai pelayan publik. Nah, kemudian teori yang ketiga yaitu negara kapitalis Marxis klasik. Nah, sesuai dengan namanya, salah satu pencetus teori ini adalah Karl Marx. Nah, dalam pandangannya, negara hadir untuk kepentingan kaum borjuis, untuk menindas kaum proletar. Nah, yang keempat teori negara Bonapartis. Nah, salah satu pencetus teori negara Bonapartis adalah Louis Bonaparte. Nah, ia berpendapat bahwa kehadiran negara akan terjadi sebuah pertentangan antara kaum buruh dengan kaum pemodal. Yang kelima teori pluralis. Nah, teori ini atau pandangan yang melihat bahwa negara adalah sebagai alat yang netral dari aktor-aktor sosial politik yang menguasai atau mempengaruhi negara itu sendiri. Nah, kemudian yang keenam teori korporatis. Salah satu penggagas dari teori ini adalah Kevin Mansmore. Nah, teori ini berbeda dengan teori negara pluralis. Menurutnya teori ini mengikut sertakan masyarakat dalam pengambilan kebijakan, terutama melalui wakil mereka di lembaga pemerintahan. Yang ketujuh teori struktural. Nah, teori ini memperlihatkan bahwa negara memiliki kemandirian secara relatif, disebut dengan otonomi relatif negara. Kemudian yang kedelapan teori organis. Nah, teori ini memperlihatkan bahwa negara memiliki kemandirian yang besar atau dominasi negara itu sangat besar untuk negara tersebut. Nah, pada pertemuan selanjutnya membahas mengenai asal mula negara, yaitu yang pertama pada masa Yunani kuno. Nah, pada masa Yunani kuno ini dapat dikatakan sebagai awal mula pemberangkatan teori asal mula negara.
Bahasa Yunani tersebar di ratusan polis atau kota atau wilayah, salah satunya yaitu Athena yang dikenal telah memenuhi persyaratan sebagai sebuah negara modern. Hanya saja sedikit komposisinya lebih besar dibandingkan dengan sebuah desa di negara modern. Nah, secara esensial lembaga polis merupakan satuan politik yang independen dan berhubungan antara yang satu dengan yang lain, termasuk independensi dalam menetapkan hukum, dalam menyusun kebijakan masing-masing. Nah, berikut ini tokoh-tokoh pada masa Yunani kuno yang lahir pada masa tersebut, yaitu yang pertama Socrates, Plato, dan Aristoteles. Nah, kemudian pada masa Romawi kuno, ini dalam perkembangannya bangsa Yunani yang besar itu menjadi terpecah-pecah dan jatuh pada Imperium Romawi, yang mana kebudayaan Yunani ini mempengaruhi sedikitnya kebudayaan Romawi. Nah, berikut pemikir-pemikir yang lahir pada masa tersebut. Yang pertama Lucretius, kemudian yang kedua Polybius, kemudian yang ketiga Cicero. Nah, kemudian selanjutnya pada abad pertengahan. Nah, pada saat itu apapun yang terjadi harus dilandaskan oleh fatwa gereja, sehingga masyarakat istilahnya terkungkung dalam kebebasannya. Nah, gereja waktu itu sangat kuat pengaruhnya baik dalam kehidupan sosial, agama, atau bahkan kehidupan politik. Nah, banyak raja pada abad pertengahan didampingi pejabat tinggi gereja. Nah, pada masa abad pertengahan ini masyarakat terbelenggu atas kekuasaan pemimpin agama sehingga tenggelam dalam apa yang disebut pada masa kegelapan. Nah, pada masa abad pertengahan ini terbagi menjadi dua periode, yaitu yang pertama pra-Renaissance dan kemudian pasca Renaissance. Nah, kemudian selanjutnya masa rasionalisme. Tokoh-tokoh yang ada pada masa ini salah satunya adalah John Locke. Nah, ia berpendapat bahwa keberadaan negara terbentuk karena adanya perjanjian pemerintahan. Nah, sekian penjelasan pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.